pagi. Siap, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Kita memulai pembelajaran kita hari ini. Kita buka pertemuan kita dengan doa. Dan saya minta kesediaan Maya untuk memimpin doa. Di depan. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Yohanes. Kita belajar apa? Hadis satu orang. Jangan rame-rame. Oke, Yanti. Oke, struktur teks. Kaidah berbahasa teks diskusi. Oke, dua hal itu yang kita pelajari di mingguan sebelumnya. Kita akan bersama-sama mempelajari cara menyusun kerangka teks diskusi dan bagaimana langkah-langkah membuat teks diskusi. Bapak punya sebuah motivasi. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang akan siapkan alat tulis. Simak video yang akan ditayangkan, lalu catatlah ya informasi-informasi penting yang terdapat dalam video tersebut. Nah, informasi-informasi penting itulah nanti yang akan menjadi bahan di dalam penyusunan teks. Anak-anak pun sudah banyak yang memiliki telepon pintar masing-masing. Smartphone dapat disebut komputer mini. 2. Meningkatkan pengetahuan. Salah satu kritis. Apa yang dibahas dalam video tersebut? Yang tahu angkat tangan. Oke, Jelly. Dampak positif dan negatif menggunakan handphone. Oke, dampak positif dan negatif menggunakan smartphone atau handphone. Kerangka dari teks diskusi itu yang pertama apa? Pendahuluan atau isu. Pendahuluan atau isu itu berisi apa dari segi kerangka ini? Inti berisi topik. Ada yang ya gagasan yang bagaimana? Menjiwai. Bagaimana maksudnya menjiwai? Oke, bagaimana? Oke, memperkenalkan topik dan juga permasalahan yang dibahas di dalam teks. Lalu yang kedua adalah pernyataan mendukung atau argumen mendukung. Ini berisi apa? Oke, adanya argumen-argumen atau ide, gagasan, alasan-alasan yang mendukung topik. Betul sekali. Lalu yang ketiga, pernyataan menolak. Raffi. Menentang topik. Maksudnya bagaimana ini? Ya, Silvi, kita dengarkan Silvi. Oke, menolak pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam argumen pro atau argumen mendukung tadi. Bagian simpulan ini apa? Dalam kerangka. Kemungkinan penyelesaian. Ya. Membahas atau memaparkan kemungkinan penyelesaian dan membahas atau memaparkan kemungkinan penyelesaian dari masalah. Oke, itu menurut Army. Ada yang punya ide lain atau menambahkan ya? Mempertimbangkan. Oke, berarti di sini mempertimbangkan gagasan mana yang menjadi kesimpulannya. Mempertimbangkan gagasan mana yang akan menjadi solusi. Ya toh? Oke, ada yang ingin menambahkan punya ide yang sama dengan kedua teman. Sepakat bahwa di bagian simpulan itu berisi pernyataan yang menyatakan
solusi terhadap masalah yang dibahas di bagian isi. Isi itu mencakup pernyataan mendukung dan pernyataan. Langkah-langkah dalam membuat teks diskusi itu ada 6 langkah. Langkah yang pertama apa? Menentukan topik masalah atau isu. Itu yang pertama. Menentukan topik dulu. Kalau tidak ada topiknya, apa yang mau dibahas? Ya, kan tadi. Kerangka teks diskusi ini sama dengan strukturnya. Struktur teks diskusi, hubungan kerangka teks diskusi dengan kerangka cerpen itu apa hubungannya? Oke, jadi Cicak dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. oke, silakan. Argumen mendukung. Pihak yang mendukung terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapan saja dan di mana saja. Misalnya, anak sedang sakit di sekolah, orang tua bisa lebih mudah mengetahuinya dari guru-guru di sekolah melalui HP. Kedua, mempermudah komunikasi. Dalam hal ini, orang lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat yang berada jauh dari diri mereka untuk menyampaikan suatu hal atau menanyakan kabar. Ketiga, meningkatkan pengetahuan. Dalam hal ini, siswa lebih mudah dalam mengetahui mata pelajaran yang kurang tahu dan menelusuri di internet. Keempat, sebagai media hiburan. Dalam hal ini, siswa dapat menghibur diri ketika dia sedang jenuh. Akhirnya, dia membuka konten. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Diberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan atau saran perbaikan untuk penyuntingan dari hasil diskusi atau teks diskusi dari kelompok 3. Diberikan kesempatan kepada setiap kelompok. Silakan kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2. Tidak ada yang perlu diperbaiki? Silakan, Syelsa. Apakah orang tua selalu mengawasi kita dengan cara apakah orang tua selalu mengawasi kita bahwa kita ini mengakses hal buruk atau hal baik? Dan
Itulah yang kami katakan tadi, usahakan. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya. Dan ini adalah salah satu kaidah kebahasaan yang bersifat persuasif. Iya. Ada yang lain memberikan saran? Oke, Tunsi. Pertanyaan, silakan. Apakah kepribadian seseorang itu? Apakah yang dimaksud dengan kepribadian seseorang? Kepribadian Kepribadian. seseorang. Yang dimaksud dengan kepribadian seseorang itu, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya hidup sendiri dengan HP. Dia tidak berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Dia tidak terlalu bermain dengan teman-temannya. Dia hanya bermain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah menampilkan hasil diskusi yang sangat bagus dan teks diskusi yang hampir sempurna. Ya, teks diskusi yang hampir sempurna. Hanya ada sedikit perbaikan-perbaikan. Ini menunjukkan bahwa peserta didik sudah paham struktur dari teks diskusi, kemudian paham dengan kaidah kebahasaannya, hanya beberapa saja tadi yang perlu perbaikan. Kemudian ini perbaikan lebih pada kaidah kebahasaannya ya. Lalu langkah-langkah menyusunnya saya lihat sudah bagus sekali. Kalau teks diskusinya disusun dengan baik, dengan rapi, dengan bagus ide-idenya, berarti langkah-langkahnya tepat. Jika saya simpulkan bahwa peserta didik sudah mampu menulis atau menyusun teks diskusi dengan sangat baik. Beri tepuk tangan. Sekarang kita masuk pada bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Saya minta satu orang memberikan kesimpulan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kemarin Arni, masa pertemuan hari ini juga Arni? Coba yang lain. Silakan. Yanti, ya silakan Yanti. Kita dapat atau bisa. Dapat dan bisa itu punya makna yang sama. Ya, ulang. Kesimpulannya yang kita pelajari hari ini tentang kerangka teks diskusi dan langkah-langkah membuat teks diskusi. Kerangka teks diskusi dan langkah-langkah menyusun teks diskusi. Silakan. Dan siswa dapat menyusun teks dan bisa bertanggung jawab saat presentasi. Iya, siswa mampu menyusun teks dengan baik sesuai dengan kerangka, sesuai dengan langkah, dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah didiskusikan. Oke, luar biasa ya. Nah, pertemuan berikut. Pada pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Ya, pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang teks tanggapan dan diharapkan untuk belajar di rumah. Apa yang sudah kita pelajari hari ini dipelajari kembali di rumah dan pelajari juga materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Tidak ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Mari kita tutup pertemuan hari ini. Tadi yang memimpin adalah Siswi dan yang menutup doa pembuka itu Siswi dan menutup